Shalom warga kerajaan. Masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, ya. Yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara. Ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap. Membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya. Seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me. Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel, katakan namaku adalah aku. Ayah asal ayah. Dan berkata Iye Isar Iye. Karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka, bukan mundur tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar yang menyerahkan diri, karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom, sebagai korban penebus salah, korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di cut off, karat, yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator waktu yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab, nah dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar kamu raja? Yes, for that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet, I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja. Dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan buat pagi hari ini, betapa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami puji. Kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Bapa, sebab Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku ku
bersyukur, kami mau bermasmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau
Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang mengubahkan, kasih yang menguatkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih yang menemukanku, selamat
kasih Bapak. Ucap syukur buat Engkau Tuhan Yesus. Sampai saat ini Engkau selalu menolong, Engkau selalu sertai Tuhan. Sempurna kasih-Mu, sempurna penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapak. Tidak pernah berkekurangan Tuhan Yesus, gak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every storm, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan sharing akan firman Tuhan. Pagi ini mari bersama-sama kita untuk berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk sharing di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah yang mendengar firman ini boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang dalam percobaan dia boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan demikian pemirsa yang ada di tempat di rumah mereka masing-masing. Urapi mereka sehingga mereka Kau berikan kekuatan setiap mendengar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan yaitu filled with the power atau kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Mari kita merenungkan sejak firman Tuhan ini. Kita menyampaikan kuasa Tuhan. Kekristenan itu berbicara tentang kuasa. Tentang kuasa. Kekristenan berbicara tentang kuasa. Ya kan? Kekristenan berbicara tentang kuasa yang dinyatakan, dimanifestasikan dalam hidup kita. Tiap-tiap saat dimanifestasikan dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Bukan tiap minggu, bukan tiap hari, bukan setiap hari ataupun setiap minggu, tapi setiap saat dalam hidup kita. Bukan hanya di dalam gereja, kita berkumpul, tapi tiap-tiap saat. Sekali lagi, kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam manifestasikan kita, di dalam kehidupan kita, yaitu tiap-tiap saat. Oke? Tiap-tiap saat. Ketika kita ada di rumah, kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika di dalam pekerjaan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita bisa menyatakan kuasa Tuhan di tempat kita bekerja. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita bisa membuktikan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Di tempat kerja, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun yang mengenal Tuhan, tapi hanya suam-suam kuku di tempat kerja. Kita bisa menyampaikan kuasa Tuhan. Kita bisa menyampaikan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kerja. The power of God yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mendidik anak-anak kita bisa menyampaikan kuasa Tuhan kepada anak-anak kita. Ketika saudara sedang bekerja, di kantor, maupun di mana, ibu-ibu rumah tangga, di dapur, di rumah, jaga toko, kita bisa menyampaikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Artinya, di setiap tarikan nafas kita ada kuasa yang keluar di dalam mulut kita. Tuhan yang dinyatakan, Tuhan yang dipermuliakan. Jangan hanya mencari berkat, jangan hanya mencari kesembuhan yang tidak memuliakan Tuhan. Kita bangga, kita senang mendapat berkat, kita senang mendapat mujizat. Tapi kita lupa bahwa itu semua adalah daripada Tuhan. Kita hanya senang dengan berkat itu. Kita hanya senang dengan mujizat kesembuhan. Kita hanya senang sesuatu yang duniawi, tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Mari kita bicara 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Sekali lagi kita baca. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin saudara. Sebab dalam kerajaan Allah hanya berbicara. Kalau kerajaan Allah hanya berbicara dalam perkataan, cuma ngomong-ngomong tok. Cuma hanya berbicara tentang mujizat, tentang pertolongan, bicara tentang Allah yang membuka jalan. Hanya ngomong-ngomong doang. Percuma kita menjadi orang percaya. Tapi the kingdom of God berbicara tentang kuasa. Berbeda saudara. Kuasa di sini saudaraku ditulis oleh Kisah Para Rasul dengan kata dunamis.
dunamis. Ada dua arti dalam arti dunamis itu, yaitu dinamit. Ya, dinamit. Apa artinya dinamit? Yaitu daya ledak yang luar biasa. Daya ledak yang sungguh dahsyat dalam kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu bisa juga untuk meledak keluar dan bisa juga meledak ke dalam. Contohnya untuk keluar, menghancurkan segala penghalang-penghalang kehidupan kita yang mengganggu, yang meneror kita, yang merongrong kita. Kita patahkan dengan kuasa Tuhan. Ada musibah, ada kecelakaan. Sebelum kita pergi, kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan untuk turun dalam hidup kita. Untuk Tuhan menolong. Tuhan membela dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan mematahkan semuanya itu dan kita akhirnya akan menjadi dilindungi oleh Tuhan. Daya ledaknya itu yang keluar, menghancurkan penghalang-penghalang dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya. Mungkin itu gunung persoalan. Yaitu persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan hutang, persoalan ditipu. Penghalang-penghalang yang mengganggu seluruh kehidupan kita. Kita minta kuasa Tuhan untuk turun dalam kehidupan kita. Untuk mematahkan semuanya itu. Itu penghalang kehidupan kita. Tapi dinamit bisa juga ke dalam. Ke dalam artinya apa? Menghancurkan hidup kita yang tidak baik. Hidup kita yang tidak karu-karuan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang suka berbuat yang tidak baik, melanggar firman Tuhan. Itu bisa meledak ke dalam. Itu bisa menghancurkan penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang seperti Kristus. Seperti Yesus. Amin saudara. Dia menghancurkan segala yang jahat di dalam kehidupan kita. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita berbuat sembrono. Dulu sebelum kita mengenal kepada Tuhan, kita suka menipu, kita suka berbuat jahat, kita suka mengganggu orang, kita suka merongrong orang. Tapi semenjak kita mengenal Tuhan, akhirnya kita dirubah oleh kuasa Tuhan. Dunamis. Jadi kalau kita berkata saya adalah bagian dari kerajaan Allah, kita harus paham itu. Kita harus paham itu. Ada kekuatan Allah yang ada di dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan Tuhan dalam hidupmu. Pakai apa yang Tuhan sudah kuasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kita menolong orang lain. Untuk kita memberkati orang lain. Berbagai cara bisa Anda lakukan. Tidak harus seperti saya untuk menyampaikan firman di mimbar ini. Dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan kuasa Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa mendoakan orang. Kita bisa membantu orang. Kita bisa menolong orang. Memberi yang kekurangan, menolong yang kekurangan. Jangan hitung-hitungan dengan itu semua. Karena kita ada kuasa di dalam diri kita untuk memperlengkapi saudara-saudara kita yang kekurangan. Untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan egois apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Semua bukan tentang saya, dan saya. Semua tentang kita semua. Makanya kuasa Tuhan itu harus benar-benar kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita setia, kita memuji. Tidak hanya di gereja, kelihatan baik, kelihatan sopan. Di gereja, shalom, puji Tuhan. Tapi kelakuan kita tidak menunjukkan Tuhan di luar gereja. Makanya Tuhan sudah berikan semua itu penuh kasih dan cinta dalam hidup kita. Kita penuh damai sejahtera bersama Tuhan. The power of God itu, kuasa Tuhan yang Tuhan sudah
berikan kepada kita itu harus kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang ke gereja, banyak orang yang datang ibadah, sebatas baik hanya di lingkungan gereja. Tapi di luar gereja tidak teruji akan apa yang sudah dia dengar di gereja itu. Dia berbuat seenaknya, dia berbuat sembarangan. Dia tidak mencerminkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Makanya dengan kuasa Tuhan, penghalang di dalam hidup kita dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus. Kita bersukacita bersama Tuhan. Kita mendapat kebahagiaan bersama Tuhan. Kenapa? Untuk diri kita sendiri. Egois kita kalau untuk kita sendiri. Sangat-sangat egois. Kasih Tuhan hanya untuk kita sendiri. Tuhan tidak ajarkan itu. Beritakan semua sampai ke ujung bumi. Maka semuanya akan menikmati segala kasih Tuhan itu. Puji Tuhan bahwa banyak kesaksian di dalam hidup kami. Banyak kesaksian yang bisa kami ceritakan. Hidup bersama Kristus. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Kita bisa menolong banyak orang. Kita bisa memberkati banyak orang. Kita bisa menekan perasaan kita. Seakan-akan semuanya sia-sia. Tapi bersama Tuhan ada damai sejahtera, semua itu kita lakukan. Ada sukacita Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah the power of God itu di dalam kehidupan kita. Asal kita sungguh-sungguh untuk setia, taat, mengikuti firman Tuhan. Jangan sebatas perkataan, hanya sebatas berkata-kata yang tidak pernah kita laksanakan dan kita lakukan. Puji Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkannya. Dimanapun saudara mendengar, biarlah itu menjadi berkat bagi saudara. Dan saudara boleh menikmati kebaikan Tuhan di mana saudara berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pagi ini kita akan angkat satu perjamuan. Siapkan roti dan anggur saudara di rumah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah tubuh Kristus. Jangan kita nikmati sebagai seremonial, satu tradisi, ataupun sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi ini adalah betul-betul tubuh Kristus yang dimanifestasikan di dalam roti ini. Mari angkat roti saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka cawan saudara. Angkat tinggi-tinggi cawan saudara. Di atas kepala, saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa ini adalah darah Kristus yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup menghancurkan segala penghalang dalam hidup saudara, yang mengganggu saudara, yang ingin membuat Anda repot, yang membuat menyusahkan saudara. Biarlah melalui darah Kristus ini semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan zamannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami sampaikan. Kami tahu bahwa yang mendengarnya diberkati. Yang mendengarnya boleh mendapat rema yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dibela oleh Tuhan. Kami tahu kami dirongrong dengan kata-kata yang negatif. Bahwa tahun 2023 akan terjadi krisis. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada krisis bagi anak-anak Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama Kristus. Karena mulut kami berkuasa untuk menyampaikan, untuk menolak roh penghalang, roh mengintimidasi kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Jokowi dan Maruf Amin. Kau berkati istri, anak, cucu, mantu mereka ya Tuhan. Lindungi mereka. Jauhkan mereka dari si jahat. Jauhkan dari orang-orang yang mengganggu presiden kami. Kami tahu presiden kami diberikan kesehatan. Presiden kami dibela. Presiden kami ditolong. Presiden kami diberikan kesehatan. Kau berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan. Sehingga semuanya untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Lindungi istri dan anak-anak mereka ya Tuhan. Jauhkan dari virus penyakit. Jauhkan dari orang-orang ilmu-ilmu yang orang-orang yang mereka kirim untuk menghancurkan mereka. Kami tahu, kami berdoa untuk presiden kami. Kami menopang dengan kuasa Tuhan untuk memberkati presiden dan wakil presiden. Untuk memberkati istri, anak, cucu, mantu mereka semua. Berikan hikmat untuk mengambil keputusan bagi bangsa ini. Sehingga bangsa ini tidak sampai jatuh di tangan resesi. Di tangan orang-orang jahat yang ingin merongrong kekayaan bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka ya Tuhan. Berkati juga kota kami Balikpapan. Shalom Balikpapan. Balikpapan diberkati Tuhan. Balikpapan menikmati kebaikan Tuhan. Kami tahu Balikpapan menjadi ibu kota Nusantara. Banyak orang akan melihat, banyak dunia, orang-orang luar negeri akan datang berbondong-bondong. Mereka akan menyaksikan kota kami. Mereka akan melihat kota kami. Berkati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya melihat, tapi mereka boleh memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan. Berkati wali kota kami Rahmat Masud. Berkati juga tim mereka. Mereka boleh mendapat hikmat daripada Tuhan. Untuk mengerjakan, untuk bekerja dengan giat, penuh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga populasi yang begitu banyak berbondong-bondong di kota kami boleh diantisipasi dengan baik. Sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak berkenan di kota kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Angkatlah gadget saudara. Aku berdoa untuk persembahan kami yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam pelayanan ini kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak membutuhkan segala apa yang kami punya. Tapi kewajiban kami, cinta kasih kami kepada pelayanan ini. Tuhan berkati orang-orang yang memberikan dengan penuh gairah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau juga berkati Rock Gateway ya Tuhan. Berkati Rock Gateway yang sudah kami doakan, yang sudah kami rencanakan. Kami tahu bahwa Rock Gateway akan terbangun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berkati tim yang sudah dibentuk oleh hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga tim ini ada kekompakan. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menjatuhkan. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih pintar.
semuanya sama-sama kami melayani untuk membangun Road Gateway ini terjadi, terbangun atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita. Ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, tumpang tangan atas istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungi. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia di hadap wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Mari dengan semangat sama-sama pujikan pujian ini.